Hai assalamualaikum, guys, kembali lagi dengan Top Quiz Movie, kali ini bercerita tentang film yang berjudul. Diadaptasi dari biografi yang ditulis oleh Daniel Domseidberg, film The Fifth Estate akan segera tayang di Disney Plus Hotstar. Pada 2007, jurnalis Daniel Domseidberg, Daniel Brühl, menghadiri kongres yang digelar oleh Chaos Computer Club di Berlin, Jerman. Kala itu, motivasi terbesar Daniel adalah untuk bertemu langsung dengan aktivis kebebasan berinternet, Julian Assange, Benedict Cumberbatch. Setelah mengadakan serangkaian pertemuan dan diskusi, keduanya pun memutuskan untuk mendirikan organisasi non-profit bernama Wikileaks. Cerita ini diawali di sebuah kantor data center Berlin pada tahun 2007, yaitu setahun setelah situs Wikileaks secara resmi diluncurkan. Di kantor inilah Daniel magang di bagian IT yang saat itu iseng ngerjain atasannya dengan membuat seluruh printer di kantornya berjalan otomatis mencetak ribuan lembar seruan untuk minta libur di malam tahun baru. Dan agar nggak ketahuan, ia pun menyembunyikan IP komputernya dan mengalihkan perintah print itu ke komputer atasannya. Sehingga pas ditanya, dia pun pura-pura nggak tahu dan menyuruh agar atasannya sendiri yang merestart komputernya langsung. Setelah jam magangnya beres, ia pun pergi ke sebuah event dan di sana bertemulah dengan Julian. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama mereka yang telah direncanakan jauh-jauh hari dalam sebuah chat pribadi. Di tempat itu, Julian kemudian mempresentasikan mengenai situsnya Wikileaks yang bukan lain adalah sebuah media yang ditunjukkan untuk merilis informasi yang dirahasiakan dari publik. Julian yakin dengan situs tersebut siapa saja yang punya rahasia penting tentang kebenaran mengenai sebuah konspirasi, kebenaran tentang sebuah kejahatan, ataupun informasi apapun tentang ketidakadilan boleh mengirimkannya tanpa takut harus ketahuan. Karena ia sangat yakin sistem keamanan yang dibuatnya mampu menyembunyikan identitas asli si pengirim informasi. Setelah selesai presentasi itu, mereka berdua pun pergi ke sebuah klub untuk menganalisa informasi yang dikirimkan ke situsnya. Karena informasi itu sangat rahasia, Julian pun menyarankan untuk membicarakan hal itu dengan menggunakan jalur chat khusus yang hanya bisa diakses oleh mereka berdua. Di dalam chat itulah Daniel mengetahui sebuah informasi tentang pencucian uang sebesar 400 miliar dolar yang dilakukan oleh Julius Baer. Julius Baer ini adalah sebuah perusahaan perbankan swasta asal Swiss yang mempunyai cabang di berbagai negara dan punya 5.000 lebih karyawan. Sebelum benar-benar dirilis di Wikileaks, Julian pun menyuruh Daniel untuk menganalisa datanya dan memastikan kalau sumbernya benar-benar dari orang dalam yang bekerja di bank itu. Setelah semua data dipastikan sesuai, akhirnya informasi itu pun tersebar dan bisa diakses siapapun di Wikileaks. Mengetahui pihaknya dilaporkan, perusahaan itu pun kemudian melakukan perlawanan atas kasusnya tersebut dengan mulai mempersiapkan pengacara mereka di 3 negara secara langsung, yaitu di California, New York, bahkan juga London. Dan bukan itu saja, karena pihak bank pun kemudian mengirim email dan mengancam akan menutup langsung situsnya. Namun bukanlah seorang hacker namanya apabila Julian tidak mampu mengantisipasi serangan itu. Ia pun menyarankan agar Daniel membangun server tambahan sekaligus mengalihkannya ke alamat IP baru. Dan ternyata hal itu membuat hacker-hacker lain di berbagai negara juga mendukung dan memberikan domain gratis. Akhirnya Daniel pun dengan cepat memanfaatkan domain gratis itu untuk membuat situs bayangan. Dan setelahnya Julian pun menyuruh agar Daniel mengirimkan semua linknya kepada Bellman dan juga Jailim temannya untuk memastikan kembali keamanan servernya. Rupanya terkuaknya pencucian uang itu mengundang perhatian surat kabar besar di berbagai negara seperti The Guardian, The Times, CBS. Mereka pun semuanya mendukung Wikileaks dan mulai terhubung ke situsnya. Karena data yang dipublikasikan memang bisa dibuktikan, akhirnya pengadilan pun membatalkan penutupan situs Wikileaks dan menetapkan perusahaan bank itu bersalah atas kasus pencucian uang. Untuk merayakan kemenangan itu, Daniel pun berniat melakukan pesta bersama dengan rekan-rekannya yaitu Jailim dan juga Bellman.
Namun betapa terkejutnya karena ternyata kedua orang partnernya tersebut bukan lain adalah Julian sendiri. Dalam bingungnya, Daniel kembali menanyakan tentang berapa sebenarnya sukarelawan yang ada di pihak mereka dan mengurus situs Wikileaks. Julian pun menjawab jika mereka ada ratusan, namun faktanya itu semua adalah Julian sendiri. Yang berarti relawan tersebut hanyalah berupa email dengan data palsu, dan Wikileaks sebenarnya cuma beranggotakan Daniel serta Julian saja. Untuk mengobati kekesalan Daniel, Julian pun kembali meyakinkan bahwa seberapa kecil mereka, selagi mempunyai keinginan dan tekad kuat tentang kebenaran, maka tidak perlu bantuan orang lain untuk bisa merubah dunia. Dari sana juga ternyata suatu kebenaran terungkap bahwa Julian adalah buronan dari kasus peretasan di perusahaan komunitas yang menyebabkan kerugian lebih dari $100.000. Dan setelah mendengar semua tujuan Julian yang intinya adalah untuk menyuarakan kebenaran, akhirnya Daniel pun luluh dan siap bekerja kembali bersamanya. Selepas itu, Wikileaks kembali menampilkan 35 video tentang kerusuhan masalah protes di Tibet dan juga fakta tentang kebocoran bahan kimia nuklir yang sebelumnya disembunyikan. Namun tak lama setelahnya, dengan banyaknya informasi yang ditayangkan di sana, secara tidak langsung membuat mata dunia tertuju langsung ke Wikileaks. Dan hal itu membuat situs mereka down dan tidak bisa diakses. Dan untuk mengantisipasinya, Daniel pun menyarankan agar menambahkan beberapa server baru di berbagai negara. Bahkan ia juga menawarkan akan memberikan semua tabungannya. Untuk membangun server tentu bukanlah biaya yang sedikit, dan hal itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Namun menurut Daniel, semua itu tak berarti jika ia bisa memberi inspirasi bagi orang-orang di luar sana untuk berani menyuarakan kebenaran. Dengan uang itulah mereka pun mulai berkeliling dunia memasuki setiap data center yang ada di setiap negara dan menanamkan drive server miliknya di sana. Setelah selesai di beberapa negara, perjalanan mereka pun akhirnya sampai di data center milik teman Daniel. Dia adalah Marcus, seorang hacker terkenal. Tempatnya memang tidak seperti data center pada umumnya, malah terlihat sebagai peternakan sapi. Tapi siapa sangka dalam kandang itu terdapat server yang terhubung ke dunia maya. Dan si Marcus pun mengungkapkan kalau semua itu demi keamanan. Apalagi saat ini dia berhubungan dengan Julian, yang ternyata si Marcus ini tahu kalau Julian ini pernah berhasil menghack NASA dan juga sistem keamanan Amerika. Setelah semua server mereka berjalan, Wikileaks kembali mendapat informasi-informasi baru, yaitu diantaranya adalah bocoran pelatihan jihad. Dengan adanya berbagai bocoran tersebut, Daniel pun kembali bekerja untuk memverifikasi data dan memastikan kalau semua informasi itu benar. Dan saking sibuknya ngurus Wikileaks, tanpa disadari ia melupakan pekerjaannya sampai akhirnya ia pun dipecat dari magangnya. Nah, pada suatu malam saat Daniel berduaan dengan teman wanitanya, tiba-tiba Julian datang ke sana. Dia pun langsung buru-buru membuka komputernya untuk mengecek informasi baru dari temannya, yaitu tentang pelanggaran HAM atas pembunuhan ratusan warga tak bersalah yang berada di Kenya. Julian pun menegaskan agar informasi itu harus segera ditayangkan dan ditaruh di halaman depan. Karena kedatangan Julian ini yang kurang tepat, akhirnya si wanita itu pun kecewa dan langsung pergi dari sana. Sementara si Danny juga mulai sedikit marah dan melemparkan beberapa tas Julian. Sadar dengan apa yang telah terjadi, Julian pun kembali menenangkan jika dalam mengubah dunia seseorang terkadang perlu komitmen dan membuat sebuah pengorbanan berat. Sama halnya dengan dirinya yang rela meninggalkan anaknya demi fokus untuk tujuan menyuarakan kebenaran lewat situs Wikileaks miliknya. Dan Daniel pun akhirnya luluh kembali setelah mendengarnya. Setelah pelanggaran HAM di Kenya itu dipublikasikan, seminggu setelahnya situs mereka kembali menayangkan rahasia besar. Mulai dari wakil presiden Peru yang terlibat kasus suap dengan perusahaan minyak, sampai seorang kandidat wakil presiden yang di dalamnya mengungkap tujuan untuk memperkaya diri. Bahkan ada satu lagi tentang korupnya sebuah bank. Bank tersebut diketahui telah menyelewengkan dana untuk kepentingan saham yang imbasnya ekonomi di negara itu runtuh. Di sisi lain, teman Julian yang telah membocorkan informasi tentang pembunuhan massal tiba-tiba saja diserang oleh orang tidak dikenal. Karena mengungkap sebuah kebenaran, dia pun harus terbunuh secara mengenaskan di hadapan publik.
Kejadian itu tentu saja membuat Julian begitu merasa bersalah, sementara Daniel juga mulai gelisah kenapa bisa bocor identitas si pengirim informasi, sedangkan sistem yang mereka buat rasanya sudah benar-benar aman. Namun Marcus pun menjelaskan kalau saat ini yang mereka lawan itu adalah mafia besar, presiden ataupun seorang raja. Dengan kata lain, mereka pun bisa saja menyewa puluhan hacker untuk membobol Wikileaks dan membongkar siapa saja di balik terbitnya rahasia-rahasia besar itu. Walaupun telah dilarang oleh Julian, akhirnya gak ada cara lain selain memberi izin Marcus untuk masuk ke sistem dan mengamankannya. Sementara di sisi lain, pihak keamanan Amerika mulai sedikit merasa terganggu dengan adanya situs Wikileaks yang semakin lama semakin banyak membongkar rahasia-rahasia penting. Apalagi saat itu situs tersebut baru saja merilis video-video dan pesan-pesan SMS yang berkaitan dengan tragedi gedung World Trade Center. Tak ingin nanti ada rahasia Amerika yang bocor, ia pun memerintahkan bawahannya untuk segera melakukan penyelidikan. Keputusan Daniel memberi izin Marcus masuk ke sistem ternyata membuat Julian kecewa, apalagi Daniel ternyata juga dekat dengan salah satu reporter media. Julian pun beranggapan semakin banyak yang terlibat maka keamanan akan semakin rentan dan bisa saja mereka suatu saat berkhianat. Namun Daniel pun meyakinkan kalau kini Wikileaks sudah menjadi sorotan dan butuh dukungan dari segala sisi. Singkat cerita, akhirnya mereka pun mendapat bocoran baru. Di video itu terlihat dua wartawan yang sedang meliput perang Irak, mereka yang tanpa senjata itu tiba-tiba dibantai sampai dipastikan tak bernyawa lagi. Dan parahnya, semua itu dilakukan oleh pihak Amerika. Selepas video itu tayang di Wikileaks, media bahkan dunia pun benar-benar dibuat heboh. Setelah apa yang ditakutkan oleh pihak keamanan Amerika itu terjadi, mereka pun langsung segera bertindak dan melacak keberadaan si pengirim berita dan juga Julian. Dan tak butuh waktu lama, saat Julian dan Daniel sedang berbincang, tiba-tiba saja mereka mendapat telepon secara bersamaan. Julian pun segera menyarankan untuk mematikan semua komputer yang terhubung. Dan bersamaan dengan itu, si Marcus pun ternyata mendapat sebuah chat kalau telah ada seseorang yang masuk ke dalam sistem mereka dan berhasil mendapatkan identitas asli si pengirim video. Merasa ada yang berhasil meretas sistemnya, Marcus pun segera menyarankan untuk mematikan semua telepon dan juga komputer mereka dalam waktu 5 detik. Di sela-sela itu, tiba-tiba Daniel kembali dikejutkan tentang laporan kalau si pengirim video telah ditangkap. Dan ternyata tidak hanya video saja yang dia kirimkan, melainkan termasuk ratusan bahkan ribuan dokumen rahasia tentang perang Afghanistan. Dengan semua kemampuannya, Marcus pun berusaha untuk membuat backup database dan mengamankannya. Dan setelah sistemnya kembali berjalan, Julian kembali menyarankan untuk menayangkan semua informasi dokumen Amerika yang telah mereka dapat. Namun Daniel kurang setuju karena dokumen-dokumen itu belum ia verifikasi kebenarannya dan pastinya akan sangat berbahaya bagi nama-nama yang ada dalam dokumen itu. Merasa kecewa, akhirnya Julian pun logout dari chat dan setelahnya di berita pun Daniel melihat kalau kini Julian telah buron dan dianggap sebagai teroris. Karena keadaan semakin kacau, akhirnya mereka pun mengadakan pertemuan dengan pihak perusahaan berita The Guardian. Di sana Nick pun mengajukan kerjasama untuk membuat Wikileaks menjadi sebuah organisasi berita legal. Agar setelahnya tidak ada pihak yang berani lagi mengganggu setiap informasi yang dikeluarkan oleh Wikileaks. Namun tentu saja setelah menjadi legal, dokumen-dokumen perang Afghanistan yang akan mereka tayangkan harus dulu diedit untuk menghilangkan setiap nama mata-mata perang yang ada di sana. Karena jika sampai nama mata-mata itu tersebar, tentu akan sangat berbahaya bagi nyawanya. Akhirnya setelah berpikir cukup cepat, Julian pun memberikan link yang mengarah ke dokumen-dokumen perang itu. Dan rencana nantinya The Guardian beserta perusahaan berita lainnya menayangkan lewat koran, sementara Wikileaks akan menayangkan lewat website. Dari situlah perusahaan The Guardian sampai The New York Times bekerja sama untuk mengedit 91.000 dokumen rahasia perang Afghanistan untuk menjadikan sebuah berita tanpa menyebutkan nama-nama dari semua yang terlibat. Namun ternyata Julian punya rencana lain, yaitu menayangkan semua dokumen tanpa diedit.
Daniel pun tentu saja marah dan menganggap kalau Julian terlalu egois dan tak mementingkan keselamatan setiap nama yang ada di dalam dokumen itu. Tapi Julian pun tetap kekeh kalau Wikileaks memang dibangun untuk memberikan informasi tanpa edit dan seadanya. Akhirnya perdebatan pun terjadi sampai-sampai Julian membuat cuitan di Twitter kalau Daniel adalah orang yang arogan dan sudah dikeluarkan dari organisasi Wikileaks. Esoknya secara bersamaan informasi itu pun dirilis. Semua rahasia perang Amerika di Afghanistan pun tersebar. Setiap pembunuhan, penyerangan, bahkan termasuk konflik besar di negara-negara lain pun akhirnya terbongkar. Dan akibatnya pihak keamanan Amerika pun dibuat kelimpungan untuk menyelamatkan beberapa orang-orang penting yang kini terancam keselamatannya. Keesokan harinya, Julian berada dalam konferensi pers dan mengungkapkan kalau tujuan Wikileaks adalah untuk menyuarakan kebenaran dan revolusi terhadap kekuatan media untuk menegakkan keadilan. Dan di sisi lain, Daniel yang memang kurang setuju dengan tindakan egoisnya itu akhirnya dengan berat hati memblokir akses Julian ke server, bahkan termasuk menghapus semua email dan semua dokumen yang ada di dalamnya. Setelah acara itu selesai, Julian pun hanya bisa terdiam saat melihat semua database Wikileaks hilang. Dan di akhir film, Daniel pun mengungkapkan kepada Nick kalau ia sebenarnya mengakui dan setuju kalau Julian telah merubah dunia. Mengubah kalau media adalah kekuatan besar untuk sebuah pengungkapan kebenaran. Dari sanalah akhirnya Daniel pun membuat sebuah cerita tentang perjalanan hidupnya dan menjadikannya menjadi sebuah film yang kalian tonton saat ini. Itulah sebagian cerita bagaimana situs Wikileaks menjadi sorotan dunia dan pernah berhasil membocorkan ribuan bahkan rahasia terbesar Amerika. Dan dari sana kita bisa mengerti kalau kekuatan media bisa dengan mudah meruntuhkan setiap fondasi kebohongan. Dan ingat guys, media juga bisa digunakan untuk meruntuhkan atau menghilangkan suatu keadilan atau kebenaran. Bijaklah dalam mencerna sebuah informasi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di